saya selaku moderator dari kelompok 7. Di sini kami ingin memaparkan materi tentang hukum administrasi negara yang akan diterangkan oleh rekan-rekan saya yang bernama Aprilian Diki, Fahmi Tauji, Nabila Salwa, Anissa Rubaida. Di sini saya akan membacakan materi yang pertama. 1. Sekilas tentang negara hukum. Secara historis dan praktis, konsep negara hukum muncul dalam berbagai model seperti negara hukum menurut Al-Quran dan Sunnah atau nomokrasi Islam. Negara hukum menurut konsep Eropa kontinental yang dinamakan Rechtsstaat. Negara hukum menurut konsep Anglo-Saxon rule of law, konsep sosialis legality, dan konsep negara Pancasila. Menurut Aristoteles, suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan kedaulatan hukum. Menurutnya ada 3 unsur pemerintahan yang berkonstitusi, yaitu pertama, pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum. Kedua, pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan umum. Ketiga, pemerintahan berkonstitusi berarti pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak rakyat. 2. Negara hukum demokratis. Dalam sistem demokratis, penyelenggaraan negara itu harus bertumpu pada partisipasi dan kepentingan rakyat. Disebut negara hukum demokratis karena di dalamnya mengakomodir prinsip-prinsip negara hukum dan prinsip-prinsip demokratis. Ten Brick menyebutkan prinsip-prinsip negara hukum dan prinsip-prinsip demokratis tersebut sebagai berikut. Prinsip-prinsip negara hukum: asas legalitas, perlindungan hak asasi, pemerintahan terikat pada hukum, monopoli paksaan pemerintah untuk menjamin penegakan hukum, pengawasan oleh hakim yang merdeka. Prinsip-prinsip demokratis: perwakilan politik, pertanggungjawaban politik, pemecaran kewenangan, pengawasan dan kontrol, kejujuran dan keterbukaan pemerintahan untuk umum. Rakyat diberi kemungkinan untuk mengajukan keberatan. Selanjutnya ada prinsip-prinsip demokrasi, yaitu ada perwakilan politik, ada pertanggungjawaban politik, pemecahan kewenangan, pengawasan dan kontrol, kejujuran dan keterbukaan pemerintah untuk umum. Selanjutnya adalah rakyat diberi kemungkinan untuk mengajukan keberatan. Adapun tugas pemerintahan dalam negara hukum modern yaitu dibagi menjadi 2, 1 sentralisasi dan 2 desentralisasi. Tugas sentralisasi yaitu seluruh bidang-bidang pemerintahan diselenggarakan oleh pemerintah pusat. Sedangkan desentralisasi yaitu tugas-tugas pemerintah tidak hanya dijalankan oleh pemerintah pusat, tetapi juga oleh satuan pemerintah daerah yang umumnya bertumpu pada prinsip otonomi. Selanjutnya ada negara hukum Indonesia. Berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagaimana negara hukum, setiap penyelenggara urusan pemerintah haruslah berdasar pada hukum yang berlaku. Adapun negara hukum dan hukum administrasi negara. Negara hukum menurut F.R. Goting adalah negara di mana kebebasan kehendak pemegang kekuasaan dibatasi oleh ketentuan hukum. Dalam negara hukum, segala sesuatu harus dilakukan menurut hukum. Negara hukum menentukan bahwa pemerintah harus tunduk pada hukum, bukannya hukum yang harus tunduk pada pemerintahan. Menurut JBJM Cambridge, hukum administrasi negara yaitu sebagai perpanjangan dari hukum tata negara atau sebagai hukum sekunder yang berkenaan dengan keanekaragaman lebih mendalam dari tatanan publik sebagai akibat pelaksanaan tugas oleh penguasa. Dengan kata lain, hukum administrasi negara sebagaimana hukum tata negara berkaitan erat dengan persoalan kekuasaan. Pengertian dan ruang lingkup hukum administrasi negara. Yang pertama, peristilahan. Secara teoretik, hukum administrasi negara merupakan fenomena kenegaraan dan pemerintahan dan keberadaannya setua dengan konsepsi negara hukum atau muncul bersamaan dengan diselenggarakannya kekuasaan negara dan pemerintahan berdasarkan aturan hukum
administrasi negara adalah hukum dan peraturan-peraturan yang berkenaan dengan pemerintah dalam arti sempit atau administrasi negara. Peraturan-peraturan tersebut dibentuk oleh lembaga legislatif untuk mengatur tindakan pemerintahan dalam hubungannya dengan warga negara, dan sebagian peraturan-peraturan itu dibentuk pula oleh administrasi negara. 3. Ruang lingkup hukum administrasi negara. Dalam penyelesaian hukum melalui upaya administrasi dan dalam penegakan hukum administrasi negara atau pada penerapan sanksi-sanksi administrasi yang semuanya itu menjadi objek kajian hukum administrasi negara, hal tersebut menunjukkan bahwa kekuasaan pemerintahan yang menjadi objek kajian hukum administrasi negara ini demikian luas. Oleh karena itu tidak mudah menentukan ruang lingkup hukum administrasi negara. Hubungan atau keterkaitan antara hukum tata negara dan hukum administrasi negara menurut Van Vollenhoven adalah badan pemerintah tanpa aturan hukum negara akan lumpuh. Oleh karena badan ini tidak mempunyai wewenang apapun atau wewenangnya tidak berketentuan, dan pemerintah tanpa hukum administrasi negara akan bebas sepenuhnya. Oleh karena badan ini dapat menjalankan wewenangnya menurut kehendaknya sendiri. Adapun menurut JBJM Tenberg, hukum tata negara dan hukum administrasi negara merupakan satu kesatuan, dan hukum administrasi negara dianggap sebagai tambahan dari hukum tata negara atau sebagai bagian dari hukum tata negara. Sumber-sumber hukum administrasi negara, pengertian sumber hukum secara umum dapat disebutkan bahwa sumber hukum dipakai orang dalam dua arti. Arti yang pertama untuk menjawab pertanyaan mengapa hukum itu mengikat. Pertanyaan ini bisa dirumuskan apa sumber kekuatan hukum hingga mengikat atau dipatuhi manusia. Pengertian sumber dalam arti ini dinamakan sumber hukum dalam arti material. Kata sumber juga dipakai dalam arti lain, yaitu untuk menjawab pertanyaan di manakah kita dapat atau temukan aturan-aturan hukum yang mengatur kehidupan kita itu. Sumber dalam arti yang kedua ini dinamakan sumber hukum dari arti formal. Secara sederhana, sumber hukum adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan hukum serta tempat ditemukannya aturan-aturan hukum. Macam-macam sumber hukum yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formal. Sumber hukum material mencakup sumber hukum historis, sumber hukum sosiologis, dan sumber hukum filosofis. Adapun sumber hukum formal mencakup peraturan perundang-undangan, praktik administrasi negara atau hukum tidak tertulis, dan jurisprudensi dan doktrin. Itulah pemaparan dari kelompok kami tentang materi hukum administrasi negara. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.